Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kondisi online ya, dengan saya Bapak Masudi ya. Ini untuk mahasiswa semester 6 ya, jurusan Teknik Mesin Universitas Nahdlatul Ulama Blitar ya. Pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-9 ya, untuk mata kuliah mekatronika ya. Dan khusus untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem sensor. Ya. Sebelumnya ya, nanti link handoutnya dan artikelnya nanti akan saya upload di blog saya ya, yang akan saya sertakan linknya di simunublitar.ac.id. Silakan nanti mahasiswa sekalian klik linknya ya untuk masuk ke blog saya, sehingga nanti handoutnya bisa di-download di situ ya. Baik, beberapa pertemuan yang kemarin kita membahas tentang banyak proyek tentang Arduino ya, yang sudah melibatkan beberapa sensor ya. Sebagai contoh, kemarin kita pernah membuat sensor parkir ya. Jadi modul sensor parkir, kemudian kalau tidak salah sensor suhu ya. Tapi nanti akan saya ulangi lagi di pertemuan ke-10, kalau tidak di pertemuan ke-11 ya. Sebelum itu kita pahami dulu apa saja sih sensor itu dan kegunaannya seperti apa ya. Baik, kita mulai saja ya. Yang pertama adalah tujuan perkuliahan kita kali ini ya, itu apa? Tujuannya adalah memahami pengertian sensor dan penggunaan dalam sistem kendali. Ya, jadi ketika kita menggunakan sensor, pasti kegunaannya untuk suatu sistem kendali atau sistem kontrol ya. Sistem kontrol yang bagaimana ya ketika dia menggunakan sensor ya? Macam-macam, baik itu sistem kontrol yang manual maupun yang otomatis ya. Kalau yang manual biasanya dia memberikan semacam indikator begitu, kemudian nanti dilakukan eksekusi secara manual. Kalau yang otomatis dia tetap memberikan indikasi, kemudian dia akan mengeksekusinya secara otomatis ya. Tergantung nanti sensornya apa yang dibaca oleh sensor tersebut gitu ya. Kemudian menjelaskan jenis sensor yang ada di industri. Nah, ternyata sensor itu macamnya banyak sekali. Tidak hanya dalam skala lab ya, bahkan untuk skala industri. Yang banyak kita temui dan banyak kita gunakan itu di industri otomotif, kemudian di industri smartphone ya. Smartphone itu banyak sekali terdapat sensor-sensor di sana itu. Gitu ya. Jadi nanti kita akan memahami dua hal ini ya. Tujuan perkuliahan kita memahami dua hal ini. Baik, kemudian sensor itu sendiri apa sih? Ya. Nah, untuk menghasilkan performa yang optimal, hampir di berbagai device elektronik digunakan sensor yang sesuai dengan hasil yang diinginkan ya. Menurut definisi sensor adalah suatu elemen atau piranti yang dapat mengubah besaran fisik. Besaran fisik itu meliputi kecepatan, cahaya, tekanan, percepatan ya, rotasi ya, dan sebagainya, menjadi besaran elektrik ya. Misalkan dalam bentuk arus, tegangan, atau resistansi. Intinya sesuatu yang mekanik kemudian diubah menjadi elektrik ya, menjadi data elektrik. Nah, kategori sensor itu apa saja? Kategori sensor itu ada 3 dalam pokok bahasan kita. Yang pertama ada aktivitas ya.
kemudian teknologi sensor dan prinsip pengukuran, kemudian aplikasi sensor menurut parameter yang diukur. Aktivitas, berdasarkan aktivitas sensor dikenal sensor yang dikenal antara lain untuk keamanan, untuk biomedikal, untuk agrikultur, industri, kontrol iklim, otomasi, dan otomotif. Ini yang berkaitan dengan aktivitas ya. Untuk keamanan banyak sekali kita biasanya yang digunakan di perkantoran itu yaitu sensor sidik jari, kemudian sensor retina mata, sensor wajah, dan sebagainya. Untuk biomedikal begitu juga banyak menggunakan sensor ya. Seperti sensor yang ditempelkan untuk detak jantung, kemudian sensor-sensor yang digunakan dalam scanning scanning tulang itu loh. Apa namanya lupa saya. Kemudian untuk agrikultur, kemudian untuk industri, kontrol iklim, otomasi, dan otomotif. Nanti bisa diakses sendiri lah sama teman-teman mahasiswa. Bisa browsing kira-kira sensor dalam bentuk aktivitas itu apa saja. Oh ya, untuk CT scan ya tadi lupa saya. Oke, kemudian teknologi sensor dan prinsip pengukuran ya. Pada kategori ini sensor terbagi menjadi berdasarkan pada teknologi ya. Yang pertama adalah akustik ya. Akustik seperti bimetalik, kapasitif, chemical, conductivity, diferensial, temperatur, giroskopik, dan masih banyak yang lainnya. Ya, tidak akan saya jelaskan semuanya, nanti teman-teman bisa akses sendiri, browsing sendiri ya. Tapi sedikit saja, seperti misalkan ya, untuk yang chemical ya, misalkan ada alat-alat khusus ya yang digunakan untuk mengidentifikasi kadar kimia pada suatu larutan misalnya. Jadi melibatkan banyak sensor ya di situ. Ada yang digunakan untuk menemukan kadar amonia dalam air, ada yang digunakan untuk mengamati pH, salinitas ya atau kadar garam dalam air, dan gas misalnya, jenis gas yang terkandung pada suatu lingkungan itu bisa diamati ya menggunakan sensor. Kemudian untuk konduktivitas banyak sekali ya untuk konduktivitas. Kemudian diferensial temperatur. Diferensial temperatur itu maksudnya perubahan temperatur pada suatu ruang, perubahan temperatur pada mesin misalnya, kemudian perubahan temperatur pada tubuh manusia ya, itu ada jenis sensornya tersendiri ya. Kemudian yang amperometrics ya, diantaranya biologikal, Doppler, elektrostatik, field effect, Hall, laser, magnetik, dan mechanical. Kemudian untuk AMR ya, anisotropik, magnetoresistif ya, ada biometrik, CCD, CMOS, differential pressure, dan lain-lain. Nah, untuk yang ada kata-kata diferensial ini biasanya berbentuk continuous ya. Ada perubahan dari yang rendah ke tinggi atau yang tinggi ke rendah begitu ya. Baik, kemudian untuk aspek aplikasi sensor menurut parameter yang diukur ya. Berdasarkan kategori ini sensor dibedakan atas aplikasi untuk posisi dan dimensi seperti sensor sudut, inklinasi, kontur, 2D dan 3D, posisi, GPS, jarak, topografi, ukuran, volume, dan sebagainya. Ini adalah untuk posisi dimensi ya. Kemudian untuk mekanik atau dinamik dibedakan atas akselerasi ya. Akselerasi rotasi, akselerasi yang berkaitan dengan vibrasi ya.
Jadi akselerasi itu percepatan ya, bisa berbentuk apapun, percepatan dari kecepatan. Baik itu dalam bentuk lurus, rotasi, dan dalam bentuk vibrasi ya, dalam bentuk gelombang vibrasi. Kemudian tekanan, aliran, dan level. Tekanan, aliran, dan level ini biasa digunakan di pompa air itu loh. Jadi ada sensor tekanan di situ. Ketika tekanan itu sudah tinggi, maka otomatis relay akan terputus ya. Ketika relay terputus, ya, otomatis tidak ada sumber arus yang masuk ke dalam pompa sehingga pompa akan mati. Atau sebaliknya, begitu ya. Kemudian sensor yang digunakan untuk yang berkaitan dengan kimia, biologi, dan lingkungan ya. Tadi sudah saya singgung sedikit. Kemudian sensor yang ditunjukkan untuk yang berkaitan dengan temperatur, kelembaban, cuaca, dan lingkungan. Nah, untuk temperatur dan kelembaban ini nanti kita akan pelajari ya. DHT11 kalau tidak salah itu sensornya. Nanti kita gunakan Arduino sebagai modulnya, kemudian sensornya nanti DHT11 ya untuk mengetahui temperatur dan kelembaban dalam suatu ruangan ya. Kemudian sensor yang berkaitan dengan tubuh manusia, kedokteran seperti fingerprint, blood pressure, human identification ya dan sebagainya. Nah, kemudian sensor itu dibedakan menjadi dua jenis ya pada prinsipnya, ada sensor biner dan atau biasa disebut dengan sensor digital ya. Kemudian ada yang disebut dengan sensor analog ya. Sensor biner itu dia menghasilkan dua output sinyal ya, yaitu on atau off. Ya, status tersebut dikonversi ke dalam bilangan biner yang bernilai 1 dan 0 ya. 1 untuk on dan 0 untuk off. Ya, pada dasarnya seperti itu, 1 untuk on, 0 untuk off. Kemudian nanti dia akan bekerja dengan berbagai macam gerbang logika. Bisa saja yang satu itu berfungsi sebagai off, yang 0 berfungsi sebagai on ya. Banyak sekali kemungkinannya. Kemudian jenis sensor biner yang sering digunakan ya. Yang pertama ada push button. Kemudian ada limit switch. Lalu ada proximity ya, proximity ini sensor yang sifatnya tidak bersentuhan langsung dengan benda kerjanya ya. Biasanya itu dalam bentuk sinar infrared ya, ada transfer dan ada receiver gitu. Sehingga si sensor ini tidak berkenaan langsung dengan benda kerja atau modul yang sudah ditanam sensor gitu ya. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Ini yang push button ya. Ini yang push button, kemudian ini yang switch limit ya. Switch limit ini dalam bentuk relay. Relay itu macam-macam ya. Ada yang 1 channel, ada yang 2 channel dan macam-macam. Nah, sistem otomatis pada pompa itu juga termasuk relay. Ya. Dengan adanya tekanan mekanik, tekanan dari air kemudian dirubah menjadi karena ada piezo elektrik di dalamnya ya, mekanik itu merubah menjadi saklar digital ya. Nah, proximity ya. Proximity ini contohnya ini. Ya, ini sensor infrared. Jadi yang satu adalah transmitter, yang satunya lagi adalah receiver ya. Sehingga sensor itu bisa dikendalikan dalam jarak jauh, tidak berkenaan langsung dengan modul yang sudah ditanami oleh sensor. Nah, kemudian sensor analog ya. Sensor analog ini merupakan sensor yang mengukur atau menentukan informasi kontinu. Dengan kata lain, sensor analog merupakan sensor yang dapat membangkitkan atau menghasilkan perubahan sinyal elektrik berupa perubahan arus atau perubahan
tegangan gitu ya. Contoh dari sensor analog antara lain LDR sensor cahaya yang memonitor jumlah intensitas cahaya, sensor untuk mengukur temperatur, jarak, dan tekanannya. Kesemuanya ini adalah sensor yang sifatnya continuous. Ya, maka ada perubahan diferensial ya. Ada perubahan diferensial dari intensitas rendah ke intensitas tinggi dan sebaliknya. Ya, begitu. Nah, contohnya seperti ini. Ini untuk sensor cahaya. Kemudian ini DHT11 ya, ini nanti kita akan coba menggunakan ini. Ini sensor suhu ruangan dan kelembaban. Kemudian untuk ini adalah sensor tekanan ya. Ketiga-tiganya ini sangat penting dan sering digunakan dalam dunia industri ya. Yang sering digunakan kalau untuk industri perminyakan dan gas ini ya, sensor tekanan ini sering sekali digunakan pada industri migas ya. Karena dalam bejana bertekanan itu ya, pressure vessel itu dibutuhkan nilai yang kuantitatif ya. Nilai kuantitatif besarnya tekanan dalam bejana bertekanan tinggi ya, sehingga diperlukan sensor tekanan itu ya. Nah, kemudian sensor analog jika dibandingkan sensor digital bagaimana ya? Jadi begini. Sensor analog itu outputnya ya berupa tegangan 0 sampai 5 volt ya. Kemudian berupa arus 4 sampai 20 miliampere. Sedangkan untuk digital itu ada dua kondisi yaitu 1 dan 0 dalam bentuk bahasa binary dengan menggunakan threshold untuk membatasi outputnya. Ya. Kemudian ada juga yang dalam bentuk pulsa BWM begitu ya. Aplikasinya yang analog untuk apa? Sensor temperatur, sensor cahaya, sensor akselerometer, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang digital itu limit switch, infrared, giroskop digital, dan sebagainya, dan sebagainya. Gitu nggih. Kemudian ada lagi yang namanya shaft encoder ya. Shaft encoder ini sering disebut dengan rotary encoder, merupakan device elektronik untuk ya mengubah atau mengonversi posisi gerak angular dari batang atau pangkal ke dalam kode analog atau digital. Ya, intinya dia ini berfungsi untuk memperhitungkan nilai perputaran suatu benda ya. Outputnya itu gerak, kecepatan, jarak, RPM, posisi. Ya, seperti itu. Nah, aplikasinya di mana? Banyak dibutuhkan untuk pengukuran presisi seperti robotik, lensa fotografi, trackball, pengendali tekanan ya, radar dan sebagainya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini shaft encoder ya. Ini nanti bisa dicari sendirilah informasinya. Kemudian ada kompas sensor ya. Sensor kompas merupakan alat yang dapat digunakan untuk navigasi atau petunjuk arah. Nah, ini banyak digunakan di smartphone yang beredar saat ini ya. Ketika kita menggunakan misalkan Google Map begitu ya, kalau dia sudah dibekali dengan kompas sensor maka akan menunjukkan di mana arah utara, di mana arah selatan begitu. Kalau smartphone kalian itu belum dibekali dengan kompas sensor maka bisa digunakan untuk GPS, tapi arah utara dan selatannya tidak akan muncul ya. Ada beberapa produk yang bisa kalian coba amati ya. Baik. Kemudian yang terakhir ada giroskop, akselerometer, inclinometer ya. Giroskop itu adalah alat yang memiliki prinsip kerja yang sama dengan prinsip kerja sebuah gangsing. Intinya dia mempertahankan diri dari gerakan rotasi ya agar tetap seimbang. Ini biasanya sering digunakan dalam smartphone ya ketika teman-teman mahasiswa sekalian bermain game yang basicnya menggunakan stabilitas ya. Biasanya itu ada ini apa? Game-game balapan ya
yang tidak menggunakan tombol di situ, sehingga hanya dimiring-miringkan saja begitu. Ya, pasti sudah banyak tahu ya mahasiswa sekalian. Kemudian ada sensor akselerometer, sensor fungsi untuk mengukur percepatan ya. Ada inclinometer ya, yang digunakan untuk mengukur kemiringan, sudut kemiringan objek yang berkaitan dengan gravitasi itu ya. Nah, ini semua adalah pembahasan tentang sensor. Saya kira cukup mudah dipahami, tidak sulit ya, dan tidak berbelit-belit. Mahasiswa bisa langsung eh, mendownload ya, atau amati saja via YouTube. Atau kalau kurang begitu jelas, mahasiswa bisa download ya handbooknya atau handoutnya nanti di link yang saya sertakan di sim unublitar.ac.id begitu ya. Saya kira sekian pertemuan kali ini, nanti kita akan bertemu di pertemuan berikutnya ya, pertemuan ke-10. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.